Halo, selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang seni budaya. Nah, sebelum kita masuk pada topik pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya, kalian apa kabar semuanya? Ya, luar biasa. Kalian kabarnya sangat baik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang seni budaya pada bab 1, yaitu kita akan bahas tentang seni rupa. Di dalam seni rupa ini kita akan membahas tentang yang menjadi kompetensi dasar adalah 3.1, yaitu menggambar flora, fauna, memahami pada kompetensi dasar 3.1 itu memahami unsur, prinsip, dan teknik atau prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, pada 4.1 itu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, dan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat memahami dan menjelaskan unsur, prinsip, teknik atau prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar, Ibu akan mengabsen kalian. Baik, Dewi, Kristo, Fani. Oke, baik. Semua pada hari ini hadir ya. Mari kita beri aplaus kepada semua yang hari ini hadir dalam mata pelajaran seni budaya. Kalian luar biasa. Baik anak-anak, kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita. Nah, tadi di pertama Ibu menjelaskan tentang kompetensi dasar yaitu 3.1 dan 4.1. Nah, itu adalah menjadi kegiatan diskusi kalian pada pertemuan kita kali ini. Di sini Ibu akan membahas sekilas tentang pengertian dari menggambar, pengertian dari objek menggambar, komposisi menggambar, dan teknik menggambar. Baik, berbicara tentang teknik menggambar. Berbicara tentang apa itu menggambar, bagaimana objek-objek yang perlu kita gambar, dan bagaimana komposisi dalam menggambar, serta bagaimana teknik-teknik dalam menggambar. Jadi untuk menggambar itu ada teknik-tekniknya tersendiri. Jadi kita tidak hanya asal saja menggambar, tetapi dia punya teknik sehingga menghasilkan nilai estetika dalam hasil karya kita tersebut. Baik anak-anak, berbicara tentang pengertian dari menggambar itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa menggambar itu Ya, baik, kita berbicara tentang pengertian dari gambar. Nah, gambar itu merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia itu mengenal tulisan. Di mana gambar itu sudah dikenal sejak manusia purbakala ya. Nah, pada zaman purbakala. Nah, pada saat itu gambar itu mereka sering dihubungkan dengan aktivitas mereka bersama roh-roh leluhur mereka. Nah, bagi manusia zaman purbakala itu mereka menganggap gambar itu tidak sekedar sebagai alat untuk komunikasi dengan roh leluhur, tetapi juga itu memberikan kekuatan dan motivasi untuk mereka dapat bertahan. Jadi menggambar bagi orang-orang zaman purbakala itu tidak hanya sebagai gambar biasa, tetapi itu sebagai alat komunikasi mereka dengan roh leluhur mereka. Nah, tidak hanya mereka menganggap gambar itu sebagai alat komunikasi, tetapi mereka meyakinkan bahwa gambar itu sebagai salah satu motivasi bagi mereka untuk bertahan hidup dan memberikan kekuatan kepada mereka. Yang berikut itu sekilas tentang pengertian menggambar. Nah, berkaitan dengan objek menggambar. Jadi menggambar itu kita tidak hanya mengandalkan imajinasi kita ya. Kita tidak hanya mengandalkan imajinasi kita. Oh, saya menggambar ini. Tetapi kalau tanpa objek, imajinasi kita tidak berkembang. Maka dari itu ada objek menggambar, di mana alam semesta, flora dan fauna itu menjadi 3 poin penting dalam objek menggambar. Jadi objek menggambar itu ada 3, ada flora, fauna, dan alam benda. Nah, untuk alam benda itu merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk kita gambar. Dan kekayaan flora, fauna, dan alam benda itu merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda itu merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Jadi 3 objek itu sangat penting bagi kita sehingga imajinasi kita bisa berkembang untuk menghasilkan suatu karya.
Baik, itu berbicara tentang objek gambar. Kita berbicara tentang komposisi dari menggambar. Apa saja komposisi dalam menggambar? Jadi komposisi dalam menggambar itu dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu ada simetris dan asimetris. Dimana kalau simetris, tampak objek dari kiri dan kanan itu terlihat sama. Tapi kalau asimetris berlawanan dari simetris. Dimana kalau asimetris itu objek dari bagian kiri dan bagian kanan itu terlihat berbeda. Nah, itu berbicara tentang komposisi dari menggambar itu sendiri. Berbicara tentang teknik menggambar, jadi ada beberapa teknik ya. Ada hal-hal teknik tertentu dalam menggambar sehingga menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai estetikanya, yaitu dimana ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan pada saat menggambar sebelum masuk pada teknik. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui dulu bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Dan yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Jadi kita harus tahu, misalkan kita ingin menggambar patung, ya kita harus melihat dulu bagian-bagiannya. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badannya, sehingga bisa menghasilkan sebuah patung seperti manusia. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Dan yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Dan yang kelima, memberikan pesan untuk latar belakang. Baik anak-anak, itu sekilas tentang menggambar, tentang pengertiannya, objek menggambar, berkaitan dengan komposisi dari menggambar dan teknik menggambar. Nah, tadi pada teknik menggambar Ibu belum menjelaskan ya. Jadi tugas dari kalian adalah itu menjadi diskusi kita pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada poin diskusi kelompok, sebelum Ibu mulai kalian kelompok, apakah ada yang perlu mempertanyakan atau memberikan pertanyaan pada Ibu berkaitan dengan beberapa poin yang tadi Ibu jelaskan? Mungkin ada yang ingin bertanya? Kristina mungkin? Oke, baik, tidak ada. Baik ya, semuanya paham tentang penjelasan Ibu. Baik, yang berikut Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana di sini kalian akan membahas tentang unsur, prinsip, dan teknik atau prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik, di sini kelompok 1 akan membahas tentang unsur, kelompok 2 akan membahas tentang prinsip, dan kelompok 3 akan membahas tentang teknik atau prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ibu memberikan waktu kepada kalian 2 menit untuk berdiskusi tentang materi kalian, dan silakan menunjukkan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi itu. Waktu dimulai dari sekarang. Ya, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya tentang unsur dari menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik, mari kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan tentang unsur dari unsur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik, Ibu akan menambahkan sedikit ya sebelum kita berlanjut ke kelompok 2. Jadi dalam berbicara mengenai unsur dari menggambar itu sendiri ya, flora, fauna, maupun alam benda, itu ada beberapa unsur. Yang pertama ada unsur titik, unsur garis, unsur bidang, unsur bentuk, dan juga ada poin yang keenam ada unsur warna, poin yang keenam unsur tekstur, dan yang kelima adalah unsur gelap dan terang. Itu yang bisa Ibu ambil poin penting dari unsur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik, kelompok 2 silakan mempresentasikan materinya berkaitan dengan prinsip. Ya, mari kita beri aplaus pada kelompok 2 yang telah menjelaskan prinsip dari menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi dari prinsip-prinsip itu ada beberapa prinsip dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi ada unsur perspektif, komposisi, proporsi, pencahayaan, dan unsur yang berikutnya adalah tentang siapa yang ingin menambahkan unsur dari prinsip dari menggambar itu sendiri? Baik, itu ada 4 prinsip dalam menggambar ya. Yang berikut kelompok 3 silakan membahas tentang teknik atau prosedur dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik, ada teknik arsir, teknik point piece, teknik blok, teknik busel, teknik garis atau linear, dan teknik tahap. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 1, 2, 3 yang telah mempresentasikan tentang unsur, prinsip, dan teknik atau prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik anak-anak, sebelum kita pada kegiatan penutup kita,
Ibu ingin menyimpulkan tentang materi yang telah kalian bahas, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu harap pada pengertian objek, komposisi, dan teknik menggambar kalian sudah memahami dengan baik ya. Baik, kesimpulan dari unsur, prinsip, teknik atau prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Berbicara tentang unsur dari menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi ada beberapa unsur dalam menggambar hal tersebut ya. Jadi ada unsur titik. Jadi titik itu dimana merupakan unsur seni rupa dengan bentuk paling sederhana. Jadi kita tinggal kita tinggal memberikan titik pada sini. Tetapi tidak asal kita memberikan titik saja ya. Tetapi ada unsur-unsurnya tertentu. Jadi ketika kita beri titik berikutnya itu harus saling menyambung satu sama lain sehingga menghasilkan suatu karya. Jadi unsur yang pertama adalah titik, itu merupakan unsur seni rupa yang paling sangat sederhana. Yang kedua, berbicara ke unsur yang kedua adalah garis. Jadi garis itu merupakan suatu bentuk perpaduan dari sejumlah titik yang letaknya sejajar dan sama besarnya. Seperti ini. Ibu misalkan ini adalah titik 1 yang sangat amat sederhana. Ini titik kedua. Antara titik 1 dan titik 2 itu harus memiliki ukuran yang sama sehingga bisa menghasilkan garis yang lurus. Ini yang disebut dengan garis. Antara titik dan 1 titik 2 harus memiliki ukuran yang sama sehingga bisa menghasilkan suatu garis. Unsur yang ketiga adalah bidang. Nah, bidang itu terbangun dari rangkaian sejumlah garis lurus atau lengkung. Jadi ini yang akan menghasilkan bidang. Misalkan ini. Kalau kita memberikan garis pada tengah, ini akan menghasilkan 4 bidang. Bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4. Nah, di dalam bidang itu ada 2 ukuran. Ada panjang dan lebar. Nah, bidang itu sendiri dibedakan menjadi 2. Ada bidang geometris, ada bidang non-geometris. Kalau bidang geometris itu bentuknya teratur. Nah, sedangkan bidang non-geometris itu bentuknya tidak teratur atau bebas. Kalau ini adalah bidang geometris, dia memiliki bentuk yang teratur. Antara ini teratur, sama teratur. Tetapi kalau bidang non-geometris itu dia tidak teratur atau bebas. Misalkan hasilnya adalah misalkan 3 dimensi ya, seperti patung, apa segala itu bentuknya tidak teratur. Berikut unsur yang ketiga adalah bentuk. Nah, bentuk itu dia terbangun dari rangkaian sejumlah bidang geometris dan non-geometris. Nah, bentuk ini dia memiliki ruang atau berukuran panjang, lebar, dan tinggi atau 3 dimensi. Unsur yang kelima yaitu warna, di mana warna itu dia terbuat dari pigmen atau zat warna yang diambil dari alam. Nah, warna yang timbul karena gejala alam itu misalkan warna dari pelangi dan juga cahaya terang dari kristal. Misalkan kalian kalau melihat kristal, dia akan bersinar menghasilkan cahaya warna terang, warna putih. Nah, kalau warna yang biasa sering digunakan dalam seni rupa untuk menghasilkan suatu karya itu ada warna pastel, misalkan warna serbu, padat, dan cair. Yang keenam adalah tekstur. Nah, tekstur itu merupakan keadaan permukaan suatu benda baik kasar maupun halus. Nah, di mana keadaan sama waktu atau dilihat dan diraba. Jadi permukaan suatu benda itu dia dibedakan menjadi 2. Itu dalam tekstur ya. Jadi permukaan suatu benda itu terdiri atas 2, yaitu ada nyata dan yang kedua tidak nyata atau semu. Nah, kalau nyata artinya keadaan sama waktu dilihat atau diraba. Jadi tekstur ketika kita melihat, kita raba, terus dia nyata, itu merupakan permukaan suatu benda yang nyata. Nah, tetapi kalau saat kita melihat keadaannya berbeda, waktu kita lihat dan kita raba, itu merupakan permukaan suatu benda yang tidak nyata atau semu. Itu berkaitan dengan unsur tekstur. Nah, yang keenam adalah unsur gelap terang. Jadi unsur gelap terang itu merupakan gambar lukisan akan tampak jelas bila ada bagian gelap dan bagian terang. Nah, dalam suatu karya menggambar, jika kita tidak memberikan nuansa gelap dan terang, maka itu dia akan menghasilkan suatu hasil karya gambar yang biasa-biasa saja.
Tapi kalau kita memberikan unsur gelap dan terang dalam gambar kita, itu dia akan menghasilkan hasil karya yang memiliki nilai estetika. Itu berbicara tentang unsur. Nah, berbicara tentang prinsip dari menggambar, itu ada 4 prinsip yang akan Ibu bahas di sini yang berkaitan dengan pemaparan dari kelompok 2, yaitu ada unsur perspektif, komposisi, proporsi, dan pencahayaan. Berbicara tentang perspektif, artinya konteks, sistem, dan persepsi visual. Itu bagaimana objek yang terlihat pada mata manusia itu berdasarkan sifat spasial atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek tersebut. Itu tentang perspektif kita terhadap suatu gambar itu. Yang kedua, komposisi. Komposisi artinya penempatan atau aransemen unsur-unsur visual atau bahan dalam karya seni berbeda dari subjek. Artinya bahwa komposisi kita terhadap karya seni itu berbeda dari subjek yang kita menjadi subjek untuk kita menggambar. Dia akan berbeda dengan hasil karya seni. Nah, yang ketiga adalah proporsi. Jadi proporsi ini artinya hubungan antar bagian dari suatu desain atau hubungan antara bagian dengan keseluruhannya. Nah, prinsip yang keempat adalah pencahayaan. Jadi pencahayaan ini merupakan tahap di mana kita memperkirakan dari mana arah datangnya sinar terhadap benda yang akan kita gambar. Itu berbicara tentang prinsip. Yang berikut tentang teknik yang akan dibahas di sini. Jadi ada beberapa teknik dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ada 6 teknik. Jadi yang pertama adalah teknik arsir. Jadi teknik arsir ini dilakukan dengan cara menggoreskan alat tulis secara arsir dan saling menyilang. Atau misalkan ini merupakan ini kita melakukan teknik arsir. Jadi kita mengarsir di bagian-bagian yang akan kita arsir. Misalkan kita memiliki bagian sini, berarti yang perlu kita arsir adalah di bagian sisi sini. Itu tentang teknik arsir. Nah, berbicara tentang teknik pointis, artinya dalam teknik ini kita harus menggambarkan titik-titik berulang kali hingga model yang diinginkan terbentuk. Artinya jika kita ingin membentuk titik-titik itu menjadi bunga, jadi kita bisa membuat titik. Ini titik sehingga menghasilkan bunga. Misalkan ini. Misalkan kita ingin membuat modelnya bunga, jadi kita harus buat titik-titik yang menghasilkan model tersebut. Terus yang ketiga adalah teknik blok. Nah, dalam teknik blok ini dilakukan dengan menutup objek gambar dengan suatu warna hingga tampak bentuk siluet. Artinya bahwa misalkan kita mau buat bentuk bunga ini menjadi tampak jelas, artinya kita harus buat siluet untuk menghasilkan ini bagian-bagian bunga. Misalkan kita ingin menggambar bunga mawar, jadi ini adalah kelopak-kelopak bunga mawar. Itu yang disebut dengan teknik blok. Nah, berbicara tentang teknik Dussel, yang keempat adalah teknik Dussel. Nah, teknik Dussel ini dia diterapkan dengan menggosok gambar menggunakan tangan atau kapas. Artinya ada hal lain yang alat dan bahan yang kita gunakan, misalkan menggunakan teknik Dussel yaitu diterapkan dengan menggosok gambar menggunakan tangan atau kapas. Artinya kita mau memberi warna pada bunga ini, kita bisa menggunakan tangan kita atau kapas untuk memberi nilai estetika pada hasil karya kita. Nah, yang berikut teknik plakat. Jadi dalam teknik ini itu dilakukan dengan sapuan warna yang tebal menggunakan cat poster atau air. Baik anak-anak, itu berbicara mengenai poin-poin yang kita bahas pada kompetensi dasar kita, yaitu terkait dengan unsur, unsur, prinsip, teknik atau prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Itu kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari pemaparan materi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mungkin dari hasil kesimpulan Ibu ini ada yang ingin bertanya, mungkin Ibu menjelaskannya terlalu cepat, ada yang belum paham mengenai unsur, prinsip, dan teknik. Mungkin ada juga yang mau bertanya tentang pengertian, objek, komposisi, dan teknik dari menggambar itu sendiri. Baik, jika tidak ada yang bertanya, semua paham, mari kita beri aplaus kepada kelas 7D yang sangat hebat dalam menanggapi dan mengerti akan telah Ibu jelaskan. Ayo kita tepuk tangan semua. Baik anak-anak, sebelum
kita menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu telah memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya, tapi kalian tidak ada yang ingin bertanya. Ibu anggap kalian semua sudah paham, sudah mengerti. Nah, berikutnya kita perlu harus lakukan evaluasi. Jadi di sini Ibu mau tanyakan kepada anak-anak, kira-kira dari pembelajaran kita pada hari ini apa yang masih kurang sehingga kedepannya perlu kita perbaiki. Baik, siapa yang ingin bertanya? Oke, baik Fani, kenapa? Bagaimana pendapat kamu? Oh iya, betul. Ini yang perlu Ibu tekankan. Jadi Ibu kan sudah membagikan kalian buku dalam bentuk PDF untuk kalian print. Jadi minggu depan, pertemuan berikutnya, kalian semua sudah harus memiliki buku panduan tersebut. Sehingga kalian telah pelajari dulu materi apa yang akan kita bahas minggu depan. Sehingga setelah Ibu menjelaskan, kalian lebih paham lagi, lebih tangkap lagi. Baik, terima kasih atas masukan dari kami. Jadi minggu depan, Ibu akan ngecek semua harus memiliki buku panduannya. Baik, itu evaluasi singkat mengenai proses pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk sebelum menutup kegiatan, Ibu akan memberikan beberapa tugas untuk kalian. Jadi tugas tersebut yang telah Ibu berikan, nanti Ibu akan bagikan kalian lembaran-lembaran untuk sebagai tugas kalian ya. Nanti keluarnya satu-satu ya. Ibu akan absen lagi nama-nama kalian. Silakan kalian keluar dari kelas dan menerima lembar pertanyaan untuk tugas di minggu depan. Baik, nah sebelum kita keluar dari kelas ini, mari kita semua berdoa untuk pulang, untuk istirahat ya, untuk istirahat siang ya kalian. Sebentar kalian ada pelajaran berikutnya. Pelajaran apa? Oh iya, matematika. Oke. Baik, tadi awal pertemuan kita, proses pembelajaran kita tidak berdoa karena Ibu sudah masuk terlambat. Ibu mohon maaf untuk kalian semua. Kalian sudah berdoa kan masing-masing tadi? Oke, baik, luar biasa, anak-anak hebat ya kalian. Baik, untuk menutup pelajaran kita, mari kita berdoa ya. Baik, Krista silakan mengangkat doa kita pada siang hari ini. Ya, berdoa selesai. Silakan keluar sesuai urutan bangku, dimulai dari Rini, silakan. Dan jangan lupa mengambil soal pertanyaan di depan ini ya. Oke, baik anak-anak, selamat siang semuanya. Sampai berjumpa di minggu depan. Oh iya, Ibu sekadar mengingatkan, pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang seni tari. Jadi silakan kalian pelajari tentang seni tari ya. Baik, anak-anak semuanya, selamat siang. Sampai berjumpa di minggu depan nanti. Jangan lupa untuk singgah ambil tugas kalian di depan sini. Selamat siang, sampai berjumpa. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.